Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Dewi Elvina. Saya dari kelas 10-3, nomor absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan apa itu sistem komputer dan komponen penyusunnya. 2. Mengidentifikasi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta pengguna dalam sistem komputer. Yang ketiga, menjelaskan interaksi manusia dengan komputer, serta kolaborasi antar komponen sistem komputer. Yang keempat, menjelaskan peran sistem operasi dalam sistem komputer. Langsung saja kita ke pembelajaran. Tujuannya, yaitu apa sih itu sistem komputer? Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Yang B, sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian. 1. Perangkat keras atau hardware. 2. Perangkat lunak atau software. Yang ketiga, pengguna atau brainware. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan dibutnya. Yaitu, apa sih itu sistem komputer? Ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan perintah yang menginstruksikan komputer untuk menjalankan tugas. Dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu sistem operasi, aplikasi, dan driver. Contoh perangkat lunak seperti operasi adalah Microsoft Windows, macOS, dan Linux. Selanjutnya ada pengguna atau brainware. Pengguna atau brainware adalah manusia yang mengoperasikan, mengelola, dan menggunakan sistem komputer, perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak. Selanjutnya ada pengguna atau brainware. Ada jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Superkomputer. Komputer paling cepat dan kuat digunakan untuk riset ilmiah atau ramalan cuaca. Yang kedua ada mainframe komputer. Digunakan perusahaan besar untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga ada mini komputer. Lebih kecil dari mainframe, dipakai di perusahaan menengah. Yang keempat, ada mikrokomputer atau PC. Komputer pribadi seperti desktop atau laptop. Yang kelima, server. Komputer yang melayani komputer lain dalam jaringan. Dan yang terakhir ada embedded komputer. Komputer yang tertanam dalam alat lain, misalnya di mobil, mesin ATM, atau smart TV. Selanjutnya ada cara kerja komputer. Proses kerja komputer mengikuti siklus IPO atau input, proses, dan output. 1. Input. Data dimasukkan melalui perangkat input. Yang kedua, proses. CPU mengolah data sesuai instruksi program. Yang ketiga, output. Hasil pengolahan ditampilkan lewat perangkat output. Yang keempat, ada storage. Data disimpan untuk digunakan kembali. Contohnya, saat kita mengetik di Mr. Word, keyboard atau input, kemudian CPU mengolah dan akan menghasilkan tampilan di monitor atau output. Dan kemudian hasil disimpan di hard disk atau storage.
Materi selanjutnya ada cara kerja komputer. Proses komponen sistem komputer. Ketiga komponen atau hardware, software, dan brainware harus saling bekerja sama. Tanpa software, hardware tidak bisa berfungsi. Tanpa brainware, komputer tidak tahu harus melakukan apa. Inilah yang menjadikan komputer disebut komponen sistem komputer. Ketiga komponen atau hardware. Untuk materi selanjutnya ada perkembangan sistem komputer. Sistem komputer berkembang dari waktu ke waktu. Pada generasi pertama, di tahun 1940 sampai 1956, ada tabung vakum atau vacuum tube. Pada generasi kedua, tahun 1956 sampai 1963, ada transistor. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 ada IC atau Integrated Circuit. Pada generasi keempat ada pada tahun 1971 sampai 1980-an ada mikroprosesor. Pada generasi kelima atau sekarang ada AI atau Artificial Intelligence, komputasi modern. Untuk materi selanjutnya ada perkembangan sistem komputer, ada kesimpulan. Sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware. Semua komponen bekerja dengan prinsip IPO atau input, proses, dan output. Tanpa salah satu komponen, komputer tidak dapat berfungsi. Ada kesimpulan. Sistem komputer terdiri dari hardware. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.